Jadi kami akan mengikuti kegiatan studi tour yaitu ke Poyotomo. Pasti kalian penasaran kan sama kegiatan di sana apa aja? Ikutin kita terus ya. Oke, dadah. Ini dia perjalanan kami ke Poyotomo. Ini memakan waktu sekitaran 1 jam 30 menit. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia. It's me. Jadi kita ini di belakang kita ada Istana Kotakara. Jadi di sini tempatnya sangat terpencil ya. Iya betul. Kami ditambah lagi mendaki. Jalannya itu belum diaspal, jadi mungkin orang sangat malas mau ke sini. Ya betul. Saya Lisa, saya Sonya, saya Nandita. Saya Yola, belakang. Saya Ezi. Kami akan ke Poyotomo, jadi ikutin kami terus ya. Stay tune terus guys. Oke, perjalanannya kami. Jadi kita perjalanan menuju keluar ya. Di mana? Kalau merusak kau balik aja yuk. Bye bye. Time to call you out 'cause you messed around. Don't need your mind, no. 'Cause back on your night, I stay by shit to start you. 'Cause back on your night, I stay by shit to start you. 'Cause back on your night, I stay by shit to start you. 'Cause back on your night, I stay by shit to start you. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang adik-adik ke agrowisata Persawahan Poyotomo. Woi, dengarin woi. Apa kabar hari adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada sarapan semua? Belum. Nanti mabok. Semoga nggak kenapa-napa ya. Karena yang mau sarapan silakan sarapan dulu, karena nanti
kita akan berkegiatan. Adik-adik, agrowisata Puyo Tomo itu berdiri pada pada tanggal 13 Oktober 2021. Jadi kita itu baru sekitar 1 tahun lebih sedikit. Di sini kita itu bekerja sama, berkolaborasi bersama kelompok tani yang bernama Puyo Tomo Makmur, yang terdiri dari sekitar 8 sampai 12 orang anggotanya. Di sini kita mempunyai beberapa jenis padi yang kita tanam. Yang pertama itu Cakrabuana, Pajajaran, Inpari 42, sama Sera. Yang mana pada dari masa kita mulai membenih itu sampai panen sekitar 120 hari. Paling lama itu sekitar 4 bulan. Kalau yang paling cepat sekitar 90 hari dari masa dari mulai pembenihan bibit. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya, Kak? Untuk pengolahan lahan sendiri, kita itu menggunakan hand traktor sama bajak kura-kura. Kalau zaman dulu kita menggunakan ini kan kerbau atau sapi. Tapi karena di sini kita nggak ada kerbau dan sapi, jadi kita menggunakan cara modern pengolahan lahan. Masa panennya kira-kira berapa bulan ya? Masa panen yang paling cepat itu sekitar 90 hari. Terus hasil panennya itu untuk olah sendiri atau dijual gitu? Saat ini kita masih masyarakat sekitar karena belum mencukupi pangsa pasarnya. Belum efektif ya? Iya. Karena kita pun di sini nggak semua jenis padi bisa tumbuh. Karena tanah kita mengandung zat asam yang terlalu tinggi, hanya beberapa jenis aja yang bisa tumbuh. Bibitnya tuh Kak dari mana? Saat ini kita bibit itu dari daerah Jawa. Banyak. Jawa. Untuk proses ini Kak, dari padi jadi beras itu masih pakai cara tradisional atau langsung pakai mesin? Kalau saat ini kita pakai cara yang modern. Seperti apa itu? Iya. Kalau dulu kita habis panen kan, gabahnya kita rontokkan menggunakan digebuk. Iya, digebuk. Kalau saat ini kita menggunakan mesin perontok. Traktor. Oh, pakai mesin. Iya. Dan kalau panen kita masih menggunakan cara manual ya adik-adik. Pakai tangan. Masih diarit gitu. Masih diarit. Oh. Nanti kita akan praktek insya Allah kalau tidak hujan. Tapi udah alhamdulillah udah reda. Ini berapa hektar ya tanahnya? Sekitar 13 hektar. Kan 13 hektar untuk panennya itu kira-kira dapat berapa kilo beras sekali panen? Berapa karung tuh, Kak? Satu peta itu kemarin waktu diambil sampel dari BWS sekitar 4,420 kiloan gitu. Wow. Sekitar berapa karung lah gitu. Hampir 40-an lah gitu. Pernah gagal panen nggak, Kak? Gagal panen? Nah, betul. Bagus pertanyaannya. Kalau gagal panen sendiri, kita itu biasanya sering terjadi. Itu biar hama atau apa? menghindari itu gimana? Untuk menghindari itu, biasanya biasa gagal panen itu banyak penyebabnya. Pertama, faktor cuaca. Iya, betul. Kalau hujan panas, cuaca nggak menentu, itu juga menyebabkan gagal panen. Habis itu, hama. Kalau kita jarang menyemprot atau tanpa insektisida, itu biasanya akan hitam-hitam padinya dia. Betul. Wereng nama hamanya. Rasa nasi kadang berubah-ubah nggak, Kak? Kalau rasa nasi itu tergantung varietas jenis padinya. Oh. Ada yang pulen, ada yang derai, itu biasanya tergantung varietasnya. Kalau yang saat ini kita tanam itu kebanyakan pulen berasnya. Belum boleh dijual di pasaran ya? Sebenarnya udah bisa, cuman nggak mencukupi. Belum memenuhi target. Mm-mm. Ini kan tadi 13 hektar ya? Mm-mm. Untuk yang panen itu berapa orang, Kak? Untuk yang panen itu biasa satu kali panen sekitar membutuhkan 8 orang untuk panen. Satu petak ya, Kak? Atau Enggak, semuanya. itu nggak kira-kira dapatnya nggak sesuai target? Itu pekerjaannya berapa lama? Dari mulai pengerjaan itu sekitar 120-an hari sampai panen. Dari mulai pengolahan lahan sampai kita panen itu 120 hari paling lama.
Karena di sini semua padi itu sekitar 3 bulan aja bisa panen. Kalau dulu kita nanam yang kan banyak nih jenis padi, ada yang 6 bulan, ada yang setahun baru bisa dipanen. Untuk jenis pupuk apa ya Kak yang digunakan? Untuk jenis pupuk kita menggunakan pupuk kandang, pupuk yang beredar di pasaran itu kayak pupuk NPK, pupuk kimia lah gitu. Tapi saat ini yang kita coba itu menggunakan pupuk biofarm organik. Karena harga pupuk saat ini sedang melambung tinggi kan. Iya, bisa. Karena kalau kita menggunakan pupuk kimia semua, petaninya itu kasihan sama petaninya. Keuntungannya kecil ya? Iya betul. Ini kan kata kakak kan berasnya dijual ke penduduk kita. Kira-kira 1 kilo berasnya berapa ribu ya Kak? 10 sampai 12 ribu, tergantung kualitas berasnya adik-adik. Karena di sini kita itu beras kita itu tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan pewarna, pemutih. Jadi beras kita itu warnanya alami, nggak beda sama yang beredar di pasaran. Kalau yang di pasaran itu putih banget kan? Iya. Kalau mungkin dicuci 3 kali udah bersih. Kalau di sini kita cuci sampai 4 kali pun masih warnanya Kuning. butek. Butek kuning ya. Nah, bukan kuning, apa putih kayak putih susu gitu. Keruh-keruh. Jadi kalau ini dari segi warna mungkin kita kalah. Tapi kalau dari segi rasa kita menang. Rasa sama tekstur. Iya. Nanti adik-adik bakalan yang untuk makan siang nanti itu berasnya adalah yang kami produksi sendiri. Oh. Kak, ini untuk pemasarannya itu warga yang datang ke sini atau kakak yang menawarin gitu? Biasanya kita kan ini sudah maju kan adik-adik. Di media sosial itu sangat berguna sekali. Jadi dari online ya, media sosial ya? Iya. Dipromosiin gitu. Betul. Kadang kan kita di WA aja tuh udah banyak sebenarnya yang ini yang minta. Orang-orang Tapi luar kota ada nggak? kalau luar kota sendiri yang berkunjung ke sini, Iya. kebetulan ada. Kami bekerja sama dengan travel juga adik-adik. Dibawa ke sana Kak? Di bawah mana? Berasnya ini. Oh enggak. Mereka cuma berkunjung dalam rangka. Biasanya kayak kemarin itu dari Bengkulu ada, dari Papua ada kunjungan kerja akhir tahun daerah mereka lah, gitu. Kepala daerahnya. Ini nggak masuk dinas DP3 ya Kak? Enggak. Kita hanya bekerja sama kalau pertanian sendiri dalam bimbingannya BPTP dan Dinas Pertanian ada. Oh, iya. Kalau agrowisatanya dalam pengawasan Dinas Pariwisata. Bisa sampai jalan, Pak. Bisa. Ayo, Ini boleh buka sepatu tuh gini aja dah. nanti aja sampai sana. Sudah, makan ya, sudah. Sekarang kita bawa dia aja ke ini. Oke ya, Diks. Wah, lucu. Ini air dapat dari mana ya, Kak? Air itu kita dapatnya di atas yang tadi bendungan. Nanti Air. kita akan ke sana juga. Oh, yang dekat bendung yang depan tuh ya? Bendungan itu. Oh, iya. Bendungan itu sendiri ada pada tahun 1985 udah ada. Oh, itu dibuat atau apa? Iya dibuat. Dibuat sendiri untuk sawah ini? Kalau sawah ini sudah ada sejak tahun 1983 sawahnya sendiri. Iya. Kalau bendungan itu sekitar luas lahannya sekitar 40 hektar. Saat ini adik-adik bisa dilihat yang kayak sebelah ini. Ini padinya udah matang apa belum, Kak? Padi yang gagal panen. Oh, astagfirullahaladzim. Ini contoh padi yang Contoh padi yang gagal panen seperti ini. Dia nggak bakal berisi, cuman bisa karena nggak cocok juga jenisnya di sini tanah kita. Iya, betul. Kering juga airnya ya? Iya kering. Memang sengaja dikeringin saat ini. Karena kemarin kita sebelah ini habis panen kan. Jadi ini gimana, Kak? Kalau ini biasanya padi kan banyak kegunaannya tuh. Selain batangnya, semua bisa digunakan. Kalau ini untuk kita kasih makan ternak ke sapi. Kalau kulit padi sendiri kita gunakan untuk makan ternak kayak bebek, ayam, sama kuda. Namanya dedak adik-adik. Oh, dedak ya. Kalau dulu kita masih menjadi sekam padi kan kulitnya itu. Kalau sekarang kita menggunakan mesin yang tidak menjadi sekam.
Mungkin kita bisa sambil jalan. Oh ya boleh kak. Ayo Dek, jalan aja ke depan. Ini gagal panen karena nggak cocok adik-adik. Nggak cocok di Nggak cocok di sini. tanahnya ya. Bukan Pak. Ini memang padi ini nggak cocok di daerah kita. Berarti salahnya di bibit Di jenis. Karena sekali tiap kita nanam itu kan biasa berapa jenis kan? Kalau saat ini kita nanam itu 4 jenis. Ini pun baru lagi yang kita tanam. Setiap satu kali kita tanam itu beda-beda jenis. Cakrabuana Pak. Dari Daerah Jawa. dari Jawa ya, Cakrabuana. Tak cocok dengan tanahnya Ya, di yang sini. cocok di sehingga- sini Pajajaran Pak. Oh, Pajajaran berarti dari Jawa iya. Barat nih. Ini yang berhasil ya kak? Ini yang udah panen kan? Panen nih. Ini yang berhasil. Ini gagal Pak. Ini yang berhasil. panen. Ini yang gagal. Ada yang bisa kita panen. Kemarin tanamnya kita nggak bareng. Wah, Oh ya. aku juga nggak tahu bedanya apa. Ini apa ini? Lantai. Kenapa dia? Warna airnya memang kayak gini ya, Kak? Aku tak mau dekat Kak Yulisa. Air kita Nanti merusak vlog aku. agak hitaman. Oh, ada ikan apa itu? Ngaruh ikan emas ya tanah kita kan. Ikan koi. Jadi warna air Ikan mas. Emas ya. Kita ikutin lagi ya. Nanti kalau mau foto-foto bilang Iya, 2 keuntungan. Apa? Tumpang sari ya, Pak? Apa itu? Tumpang sari. Sari. Apa Di ini? dalam satu lahan ada beberapa jenis. Fungsi kita. Beberapa fungsi. Satu sebagai tempat menanam padi, satunya lagi untuk menanam ikan. Kalau kemarin kita itu menanam juga di pematang-pematang itu timun adik-adik sama kacang panjang. Berhasil nggak? Berhasil. Kalau timun kan daerah basah masih bisa hidup. Berhasil ya? Berhasil. Berapa kali percobaan kak? Kalau timun nggak pernah berhasil sih. Karena Selalu berhasil. dulu pun sebelum kita nanam lahannya kita gunakan untuk nanam padi, kita sudah juga nyoba untuk nanam sayuran juga berhasil. Berarti super banget. bebek ya. Kalau sayuran lumayan lah kita bisa ini kan, tanah kita memang mendukung. Tapi kalau padi nggak semuanya bisa hidup karena pH tanah airnya juga ini kan beda. Gak ada pegunungan soalnya kan? Iya, kalau padi itu memang harus lembab karena kalau nggak lembab biasa kalau nggak ada airnya sebelum kita panen itu bakalan diserang hama orang-orang namanya dia. Namanya nama orang-orang. Iya, dia itu menyerang akar. Jadi nanti kalau nggak dikasih air padi ini bisa kuning atasnya. Kalau kuning berarti mau gagal ya? Iya, itu Kayak yang di depan tadi. sama belalang. Itu bukan, kalau itu bukan orang-orang, itu karena nggak cocok Salah di sini. bibitnya aja. Iya, salah bibit. Ini airnya mengalir dari mana ya Pak? Dari bendungan di atas. Dari bendungan? Oh yang di situ ya? Iya. Yang tadi kita lihat tuh. Oh, Itu tadi yang adik-adik lewat tadi. ayo Kak next. Ini nanti malam-malam nih gelap kali nih kak? Ini kalau di sini udah lampu ya. Wah. Ini cuma healing. Kebetulan di sini juga kemarin kalau yang itu adik-adik bisa lihat rumahnya itu. Mana? Itu penginapan adik-adik. Oh ini penginapan? Iya. Untuk cukup berapa orang tuh kak? Sekitar 4-5 lah satu itu. Keluarga. Yang punya kebetulan petani di sini kan juga anggota kelompoknya. Di sini juga ada sih Dek, kemarin selain jenis yang tadi saya bilang ada juga beras merah di sini bagus juga tumbuh. Ada beras merah di Iya. mana kak? Saat ini sudah dipanen yang di sana. Di daerah sana. Oke adik-adik silahkan taruh tasnya di toko. Oke. Itu bukan beras padi. Itu padi. Itu lalang ya? Bukan lalang adik-adik.
Padi belum di ini. Sama padi jauh kali. Belum ditumbuk. Ya seperti itulah. Sekian, terima kasih. Ya itu faktor. I wanna love you, baby. I really need you. Oh, I wanna love Itu dia penjelasan dari kakak yang asli dari sini, bukan pembina. Siap salah. Asli dari sini. Jadi itu dia jenis-jenis padi yang bisa ditanam di sini dan sering juga gagal panen itu kasian banget. ditanam di sini. Hanya beberapa jenis aja yang bisa ditanam di sini. Dan terdapat beras pulon. Jadi untuk sekarang mereka memproduksi beras pulen ya. Iya. Itu sih kita 11.000, 10 sampai 11.000. 12.000. Mereka belum memasarkan karena mereka belum memenuhi target. Jadi cuma hanya masyarakat di sini yang bisa menikmati lah. Kami mau menikmati berasnya loh. jadi tunggu kita nanti siang makan siang ya. Oke. Bye. I wanna love you, baby. I really need you. Oh, I wanna love cara menanam itu. Yang pertama menggunakan manual, tangan kita. Yang kedua menggunakan mesin. Kalau menggunakan mesin, kita menggunakan tempat untuk pembenihan tray tanam itu yang petak-petak.
Kalau yang menggunakan tangan kita semai di tanahnya langsung. Itu sebelah padi juga kak? Satu lubang Iya, berapa? padi juga. Satu lubang berapa bibit Kak? Satu lubang itu sekitar cuma satu ini kan, satu benih. Karena dia menghasilkan kayak ini kan, rumputnya banyak. Karena kalau terlalu banyak, dia rumputnya itu terlalu rimbun, nggak bakalan menghasilkan padi yang bagus. Hilman, tolong videokan. Bukan aku. Iya, padi-padi yang berhasil panen ya tuh. Bawah nih, kasih tunjuk. Sayangnya sangat tidak bagus padinya. Iya. Ini ada yang gagal, ada yang Pengalaman yang bagus. Tidak bakal terlupakan sih ini. jadi nggak terlalu terjaga kan. Hey, it's me. Bukan percobaan, ini karena kita memang tanam betul lagi ini. Rugi nggak kak? Kalau dibilang rugi sih tidak, mungkin tapi mungkin nggak balik modal gitu lah. Tidak rugi sih, karena padinya masih kita bisa konsumsi sendiri kan. Ini nggak ada isi ya? Berarti bibitnya Bibitnya dari yang baru. dari yang baru Ini ada isi nggak? ada. Dia kemungkinan kalau yang ini nggak ada isinya dimakan ini deh, burung pipit yang kayak gitu. Karena kalau kita nggak terlalu menjaga burungnya, itu burung juga termasuk salah satu hama. Oke. Itu yang terbang-terbang itu. Oh, yang kecil-kecilnya namanya ya Kak? Sangka ini Belalang ya. belalang. Itu hama. Makanya kalau kita habis nanam padi itu harus serentak adik-adik. Serentak maksudnya? Nggak bisa sendiri-sendiri. Pamannya yang si A pasang nanam bulan ini, si B bulan besoknya, nggak bisa. Dia harus bareng. Oh, rata. Karena kalau nggak nanti yang pamannya si A ini sudah panen, hama yang dari si A ini pindah ke si B. Iya. Kalau di Jawa, yang habis kita panen ini dibiarkan dia tumbuh lagi untuk mengeluarkan benih lagi. Bukan benih, mengeluarkan padi lagi. Bisa ya Kak? Bisa. Tapi kalau di sini nggak bisa. Karena di Jawa kan tanahnya memang subur kan. Ini Kak awal pertama mau mulai usaha, ini tanahnya memang udah gini atau diolah dulu jadi gini? Diolah dulu. Karena zat asamnya terlalu tinggi, kita itu biasanya ngasih dia kapur dolomit adik-adik. Kapur dolomit itu apa Kak? Sejenis untuk mengurangi zat asam. Ini aku ngapain? Kapur yang itu kayak kapur sejenis yang lain kan Kak? Beda dia bukan kayak kapur tulis itu. Iya biasa kayak gitu Kak. Tapi bentuknya sama sih, cuman dia fungsinya kan beda. Zat asam dan ini. Zat asam ini kan berpengaruh kata Kakak pada padi. Pengaruhnya itu apa Kak? Entah Pengaruhnya gagal panen. Iya, salah satunya gagal panen bisa. Karena kalau terlalu banyak zat asam, nggak bakalan ada isinya juga iya. Batang padi itu tidak sehat. Kayak gini lah, kayak udah hampir mau mati gitu. Kalau ini kan memang sudah waktunya panen kan, memang dasarnya jadi seperti ini warnanya. Kalau yang gagal panen itu biasanya sebelum ada padinya, keluar padi kayak gini, udah warnanya udah kayak gini.
Senggol bacok. Senggol bacok. Kalau dulu kayak ini kan rumput-rumput ini adik-adik dulu biasanya pakai tangan dipatun namanya. Ditarik gitu. Iya. Kalau sekarang kita menggunakan bukan ada racun untuk ini rumput. Matikan Jadi dia tidak bakalan membuat padi mati. Oh. Yang dikhususkan untuk rumput memang. Kakak tahu ini nggak sih? Kayak ilalang itu. Mm-mm. Batangnya hampir sama kayak ilalang nggak? Padi ini. Iya. Kalau orang awam lihat padi sama ilalang itu nggak ada bedanya adik-adik. Nanti kita akan nanam itu biasanya banyak yang nyangka itu ilalang, padahal itu padi yang kita tanam. Itu depan ilalang kan? Kalau yang di depan itu memang ilalang. Ya soalnya kayak dari tes. Dari bentuknya memang sama kayak ilalang. Kak, di sini ada Kalau ular ada tapi nggak sering menampakkan diri lah di sini. Ular biasanya ular sawah. ular kadut bisa nggak Kak? Ular sawah nggak? Paling dia langsung telan kau. Sama ular ini deh, ular daun itu yang sering biasanya nampak. Yang warna hijau ya? Iya. Enggak. Awas kita ngelapain ular daun. Kalau di sini nggak ada sih alhamdulillah. Enggak pernah. Untuk hama sendiri di sini tuh yang ada tikus nggak ada. Yang ada cuman burung makan padi atau burung pipit. Yang kedua itu hama wereng atau kutu busuk tadi. Yang ketiga itu orong-orong. Tikus nggak ada Kak? Tikus nggak ada. Hah? Yang keempat belalang. Kalau ada tikus di sini. Kalau tikus nggak ada di sini. Alhamdulillah ya. Kalau di Jawa kan kita sering dengar biasanya kena tikus. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Karena nggak ada kabel. Terus kan jalannya pakai kabel. Oh, nggak tahu tikus sawah. Nggak tahu. Oh, tikus sawah. Itu pos deh. Mandai nak kali pakai sepatu. Malu. Dapat dari mana? Aku lah. Oh iya ya. Ini yang bagus ya Kak. Padi yang bagus ini. Iya. Itu belum bisa dipanen sih karena masih ada banyak hijau. Kak, mau Kak? Giringan kulit ini tadi aja deh. Oh, udah kasih makan ayam itu. Ya. Kalau dulu kita menggunakan mesin yang satu lagi itu jadinya sekam. Ya, tahu kan untuk menggunakan menanam bunga itu? Kak, bagi sedikit Kak. Boleh Kak? Untuk rumpun bagus nih. Gini kan gini. Manda cek. Pakai flash ya. Berasnya belum. Kalau itu di beras itu biasanya kita jemur aja dia hilang. WAP pun beli mana? Kalau untuk penyimpanannya sendiri, beras yang kita produksi di sini nggak bisa bertahan lama. Paling 1 bulan lebih udah ini ada bau. berabu-abu gitu. Gak bau ya? Bukan bau sih. Kayak dimakan bubuk gitu. Kalau yang kita beli di luaran itu kan tahan kan 2 bulan aja nggak apa-apa dia. Bedanya beras yang tanpa pengawet sama tanpa pemutih itu kayak gitu ada. Dari segi warna nanti pun kita akan lihat perbedaannya mencolok sekali. Biba fotoin aku sama Putri situ, Bib. Tidak. Kebetulan nggak ada yang terganggu sih sama kalau kita lagi ada aktivitas kayak penggilingan, perontokan udah ada. Berapa? Enggak, saya 42,5. Mak turun lah bener-bener. Ini pun si lubang-lubang sampingnya. Mana? Oh, lihat tuh dalamnya sih biar aku rekam. Ikannya. Oh gitu ya. Oh ada berasnya, Cok. Sekali giling bisa langsung berapa banyak Kak? Semampunya mesinnya. Kalau seadanya gabahnya. Ini lagi.
Ini contoh gabah yang udah kita buang yang kosongnya deh, jadi kayak gini. Dia kalau masih banyak yang kosong, nanti kalau kita giling pasti banyak patah. Itu penyebabnya kadang-kadang patah nggak utuh berasnya. Itu penyebab. Iya. Sini ada beras merah ya Kak? Kalau beras merah kebetulan bukan kita yang nanam kemarin, kelompok yang anggota yang satunya. Jadi ini nggak ada. Punya kita nggak ada kan? Nggak ada. Ada juga. Oh, itu ada beras merah. Ada beras merah, tapi nggak semua anggota kelompok itu nanam beras merah. Hanya Gimana beberapa Kak penggilingannya? Sini ya? Ini begini. Ini apa Lagi rekam. yang ampas dia itu nanti diapain Kak? Ini biasa kita jual untuk makan ternak. Burung ya? Enggak, ayam, bebek, kuda, sapi. Karena padi itu semua jenis dari mulai batang bisa digunakan semua, nggak ada yang terbuang. Kalau dari batangnya bisa untuk makan sapi, kuda, kambing nggak mau deh. Sapi sama kuda. Bisa juga kita jadikan untuk kompos. Jadi semua itu ada nilai jualnya deh. Di lahan pertanian ada fungsinya dek, irigasi. Yang pertama, saat kita mengolah lahan itu untuk melunakkan lapisan keras atas tanah supaya bisa gampang dikelola. Yang kedua, untuk saat kita masa tanam itu harus kita airi untuk mencukupi kebutuhan air pada tanaman. Dan untuk mencegah padi yang kita tanam bukan kering, dimakan orong-orong. Orang-orang. Ya, yang dia jenis hama tapi yang nyerangnya di bawah tanah. Gitu. Yang ketiga, untuk mencukupi menjaga kelembapan suhu tanah agar stabil. Ini ada buaya nggak Kak? Nggak ada, adanya buaya darat. Di sini banyak ikan nggak Kak? Ikannya ada, Sejenis apa ya? sejenis ikan gabus, ikan mas nggak ada, ikan mujair ada, ikan sepat ada, nila nggak ada. Ini dapat airnya dari Jangan, bukit di ya? dalam. Kak, airnya dari bukit. Airnya tidak dari bukit. Jadi Ini memang buatan. buatan sendiri. Sekitar 5 sampai 5 meteran lah. Bu, Dalamnya. Dalamnya. Langsung aku tenggelam. Ini buatan, bukan alami terbentuk sendiri. Anu yang foto Kak. Ini sekitar 40 hektar udah deh. Oh, luasnya. buatan. Ya. Enggak, bukan. Galian. Jadi dulu itu sebelum tahun 1985 ini belum ada. Baru-baru ini. Enggak. Dibuatnya 1985 yang dibuat, yang digali. Ini dalam pengawasan BWS sih. Ini kalau di tepi ini jadalan enggak? Sekitar sejenis bukan sejenis. Dinas pengairan gitulah. Dalam pengawasan dinas pengairan. ini kalau kita jalan ke bawah langsung cebur. Dalam ini ada deh. Karena Yang Ali. Bisa dilihat aku. dari sana kan kita punya pintu air tuh. Itu bisa dibuka tutup. Jadi kalau kita mau mengairi lahan, jadi kita tinggal buka pintu airnya aja. Deras banget tuh. Iya, tetap dari sini. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Tidak. Itu Mungkin kalian apa? mau foto silahkan biar dia bantuin. Vespa anu yang langsung pegang mana? Coba lah, coba yang foto. Aku. Kan jadinya jelek, jadi bilang foto coba. Manda, say hi. Hai. Hai. Love you, baby. I really need you.
Jadi kami udah selesai di pertanian. Selanjutnya kami akan ke Pemancingan. Poyotomo. Jadi ikut kita terus ya. Hai, selanjutnya kita sudah sampai di Para wisata Poyotomo. nih keliling kami tuh. Bagus banget tempatnya, kalian harus kesini sih. Selanjutnya apa? Bayarnya 10.000. Biaya masuknya cuma 10.000 per orang. Ya. Itu di sana ada angsa-angsa. Ada Dadah. danau. Bye. Bye. Hai, jadi kami Ada di tempat pemancingan. Poyotomo. Udah, selanjutnya Bye. kalian bisa lihat view di sini. Ya. Ini Ini cantik banget. Mana gunungnya? Tuh gunungnya. Tuh, itu lucu banget. Sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya. Bye. Love you, baby. I really need you. Oh, I wanna love. Hai. Udah sampai belum? Udah 1000 kali belum? Udah selesai. Assalamualaikum. Dah.